dari Tufnot, kami persilahkan. Tepuk tangan untuk Tufnot, salah satu sponsor yang mendukung kegiatan kita pada hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi menjelang siang ya. Tadi udah ice breaking, harusnya udah nggak ngantuk, bener nggak nih Bapak Ibu? Perkenalkan, saya dengan Karlina Bone dari PT Tufnot Indonesia. Izin mungkin meminta waktunya sedikit, 15-20 menit, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kita mau berbagi informasi untuk hari ini, karena sebenarnya mumpung lagi pada ngumpul gitu ya. Kita di acara yang sangat baik sekali, Leaders Meeting JSAN 2024. Saya sangat amazed sekali dengan antusias Bapak Ibu sekalian selama dari kemarin ya saya ada di sini. Mungkin izin untuk sharing slide. Iya betul. Jadi ini bukan tanpa maksud untuk mengajari atau mengatakan bahwa kualitas pendidikan kita kurang ya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini saya mau berbagi terkait dengan framework ya, kerangka dasar yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian sebagai pengambil keputusan di masing-masing sekolah, pemilik bahkan ya, dalam mengembangkan sekolahnya gitu ya. Jadi hari ini saya akan membawakan terkait dengan ISO 21001. Nah, apa sih gitu ya? Next. Jadi mungkin sebelum memperkenalkan tentang ISO-nya, saya mau memperkenalkan terkait dengan Tufnot ya. Jadi PT Tufnot Indonesia, kami merupakan mungkin udah beberapa Bapak Ibu sekalian beberapa sudah mampir ke booth kami gitu ya. Mungkin baru mendengar apa sih Tufnot Indonesia. Kami sebenarnya di Indonesia sudah dari tahun 2002, jadi hampir 21 tahun. Kami merupakan testing, inspection, sama certification company. Jadi ada beberapa sektor yang kami geluti di sini. Dan untuk hari ini yang paling relevan sebenarnya di bagian sertifikasi, mungkin inspeksi sedikit ya, karena di kami juga ada inspeksi service untuk taman bermain anak-anak gitu ya, jadi dari sisi safety-nya. Jadi kami merupakan Jerman company, jadi PMA, tapi isinya orang Indonesia semua ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita ada kalau di Tufnot kita headquarter-nya ada di Jerman. Mungkin lebih dari 14.000 employee ya tersebar di seluruh dunia. Next. Ini grup, jadi mungkin belum pernah mendengar juga di Indonesia. Kalau di Indonya ada dua, jadi Tufnot sama DMT. Kalau Alter karena aerospace bukan Indonesian specialty ya, jadi nggak ada. Kalau Tuf IT kita bergerak di bidang IT. Next. Untuk di Indonesia sendiri kita ada di 4 tempat sebenarnya. Satu headquarter kami ada di Jakarta. Lokasinya ada di Arkadia di Simatupang. Kalau pernah lihat bermain di daerah Jakarta Selatan, pernah lewat gedung Nestle atau gedung Siemens, kita ada di gedung Siemens-nya. Kemudian untuk representative office kami ada di Surabaya, kemudian satu lagi ada di Medan. Dan kami punya lab food kebanyakan, jadi untuk analisa laboratorium biasanya kami di Pangan gitu ya, ada di daerah Cibatu. Kemudian lebih dari 250 pekerja, jadi cukup banyak Bapak Ibu. PT Tufnot cukup besar dan memang hampir 50%-nya itu kita alokasikan untuk di laboratorium kami. Lebih dari 4.000 pelanggan, kemudian untuk tenaga ahlinya kita juga karena kita certification body ya, jadi kita pasti pooling of expertnya juga beragam gitu ya. Kita punya lebih dari 40 auditor, satu lab, dan kita punya lebih dari 15 skema akreditasi. Next. Oke, ini mungkin terakhir perkenalan tentang Tufnot ya. Jadi di kami ada certification, kemudian ada service untuk sustainability juga, karena lagi booming ya Bapak Ibu terkait dengan karbon nih. Sustainability kita daur ulang
dan impactnya ujung-ujungnya ke ke mitigasi karbon ya. Nah itu lagi booming. Kemudian kita juga punya inspeksi lab, sertifikasi produk. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin pernah lihat SNI logo ya, itu masuk di departemen ini, dan training. Kemudian yang paling baru ini newbie kami di digital transformasi ya. Jadi kami sebagai perusahaan juga harus bertransform untuk mengikuti perkembangan zaman Bapak Ibu. Next. Oke, ini untuk karena forumnya adalah pendidik ya. Jadi saya coba sortir untuk klien-klien kami yang memang sudah menjadi penerap ISO 21001. Jadi di sini ada Sekolah Global Mandiri, Edelweiss School, kemudian ada Akademi Penerbang Indonesia di Banyuwangi, Yayasan Bumi Tama, Politeknik Pariwisata Palembang, Al Insyirah, kemudian BPK Penabur, kemudian ada Sekolah Alam, Insan Mulia, kalau nggak salah ini di Surabaya ya Bapak Ibu sekalian, mungkin nggak ada di sini. Kemudian UIN, Universitas Trunojoyo Madura ya, mohon maaf nih, kecil banget. Dan Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh. Nah, bisa dilihat profilnya kita bukan cuma sekolah ya Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan sedikit kenapa ISO 21001 ini menjadi tools yang cukup powerful untuk organisasi pendidikan dalam membangun frameworknya. Next. Oke. Ya, jadi apa sih 21001? Saya nggak akan baca teks ya Bapak Ibu ya, tapi kurang lebih kenapa ISO 21001 itu menjadi penting. Mungkin Bapak Ibu siapa yang mungkin familiar sama ISO 9001? Boleh angkat tangan nih biar nggak ngantuk. At least olahraga tangan ya. Wah, nggak ada, kacau juga nih. Nggak jadi olahraga nih kalau gitu. Ya, jadi sebelumnya mungkin kalau yang pernah mendengar ISO 9001 itu kayak ibu induk ya dari semua standar yang ada di ISO-nya. Kalau untuk 9001 ngomongin mutu ya. Kemudian kalau ngomongin lingkungan ada 14001. Jadi penuh dengan nomor-nomor ya Bapak Ibu, jangan ditelepon, bukan McDonald, mohon maaf nih, bukan Pizza Hut, nanti kalau lapar tiba-tiba nge-call. Jadi kalau untuk kesehatan sama keselamatan kerja itu di 45001. Jadi banyak sekali skema-skema ISO-nya. Nah, ketika saya lupa, tapi mungkin sekitar tahun 2015 ke bawah ya, dulu ada program BOS itu untuk dari Dinas Pendidikan dan untuk memang sekolah perangkat negeri ya istilahnya. Jadi mereka mendanai sekolah-sekolah termasuk SMK untuk menerapkan 9001 sampai dengan sertifikasinya. Jadi ada program pendanaannya dan itu memang tujuannya adalah untuk menyamaratakan antara kualitas sekolah negeri yang satu dengan yang lainnya. Nah, tapi pada saat penerapannya ISO 9001 itu terlalu umum Bapak Ibu, sehingga dalam perkembangannya muncullah si 21001 yang sangat-sangat spesifik untuk organisasi pendidikan itu ya. Jadi di sini dia merupakan standar internasional yang dirancang untuk organisasi pendidikan dalam mengelola sistem manajemennya. Jadi kalau ngomongin ISO udah pasti kita ngomongin sistem manajemennya, dan ini untuk organisasi pendidikan itu ya. Next, siapa yang butuh? Nah, jadi yang butuh tadi klien kami juga tersebar ya, bukan cuma sekolah saja, tapi ada universitas, ada balai pelatihan sekolah, dan pendidikan informal. Jadi tadi ada yang mungkin kita berdiskusi menanyakan apakah ini mandatori gitu ya. Setiap ISO standar itu sifatnya tidak akan pernah mandatori Bapak Ibu, kecuali kalau negaranya mengadopsi dan mengatakan sebaliknya.
gitu ya. Jadi dikembalikan nih kepada negara. Kalau di kita karena negara menunjuk BSN, Badan Standarisasi Nasional, dan Komite Akreditasi Nasional ya. Jadi mereka pasti akan menggandeng BSN dan KAN untuk membentuk ISO yang di SNI-kan. Nah, untuk 21001 ini sudah SNI, jadi kalau Bapak Ibu mau akses di Pesta BSN, standarnya sudah murah. Jadi kalau sudah SNI, pasti harganya sudah mengikuti harga lokal, gitu ya. Nah, untuk 21001 sudah kalau nggak salah tahun 2019 SNI-nya muncul pada saat COVID. Karena semua dunia pendidikan, terutama ya bukan pendidikan saja sebenarnya ya, seluruh dunia itu terguncang karena COVID gitu ya. Dan khususnya untuk dunia pendidikan ini juga menjadi challenge tertentu. Kenapa? Karena tiba-tiba yang dari tatap muka ya, para guru pada pemilik sekolah harus memutar otaknya bagaimana proses mendidik ini tetap berjalan ya. Dengan apapun itu caranya, padahal kita nggak boleh keluar rumah, gitu ya. Nah, pada saat itu BSN segera mereka mensosialisasikan karena memang standar ini juga karena bukan mandatori. Jadi kalau ISO tadi mungkin melanjutkan sedikit, dia sifatnya voluntary. Jadi kalau karena voluntary basis, dia tidak akan rigid ya Bapak Ibu. Jadi bukan checklist nih. Kalau mungkin Bapak Ibu udah pernah yang mungkin ada yang ikut akreditasi dan segala macam berupa checklist gitu ya. Udah A belum, kalau udah A apa aja, B belum, kalau C belum, kalau misalnya salah satu nilainya sekian, jadi scoring system. Kalau ISO nggak pernah scoring system. Jadi dikembalikan kepada pemilik atau pengelola manajemen organisasi pendidikannya. Dikembalikan sesuai dengan kemampuannya. Ya, dikembalikan sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Jadi tidak akan ISO itu mengeluarkan sesuatu hal yang voluntary, tetapi dia rigid gitu. Kenapa? Karena membernya ISO itu mulai dari negara yang sedang masih developing country gitu ya, sampai yang sudah developed country gitu. Jadi standarnya pasti akan disesuaikan. Mereka akan bilang yang bagusnya seperti ini loh gitu ya. Mereka akan kasih guideline, tapi untuk penerapannya dikembalikan lagi kepada masing-masing pemilik atau manajemen organisasi pendidikannya. Next, ini potensi manfaatnya banyak banget. Saya nggak jualan, tapi saya rasa saya nggak jualan, bohong ya kayaknya. Saya jualan sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi intinya kalau untuk manfaatnya kita bisa naming sederetan why kenapa kita harus menerapkan gitu ya. Tapi Bapak Ibu, saya sebagai penjual, tetapi saya juga orang tua ya. Artinya saya punya anak yang ketika milih sekolah itu kayak udah kalah kayak milih pacar ya Bapak Ibu ya. Kalah milih calon suami, kalah banget gitu. Mulai dari segudang list gitu ya, oh saya mau yang A, B, C, D gitu ya. Akhirnya kita harus bernegosiasi kepada diri kita sendiri gitu. Akhirnya dikembalikan lagi kepada kemampuan kita juga gitu ya. Dan sebenarnya yang paling penting adalah kulturnya ya. Kita mau tahu nih visi misi dari organisasi ini sesuai nggak dengan visi misi kita. Dan kita bernegosiasi di sana. Jadi di sini penerapannya udah pasti kalau untuk paling ultimate-nya adalah meningkatkan kredibilitas organisasi ya Bapak Ibu. Tapi kenapa? Dengan adanya framework ini bukan berarti atau menjamin bagus, tapi kita bisa melihat bahwa pemilik sekolah ini pasti berkomitmen dalam karena di sini kita ada kerangkanya. Ketika kita mau memutuskan sesuatu, kita harus melihat apa saja, mengambil keputusan kita harus seperti apa gitu ya. Dalam menetapkan proses kita harus bagaimana gitu ya. Nah, nextnya. Nah, ini untuk pihak lainnya udah pasti lulusan berkualitas. Kemudian ketika si
learners, bahasanya si ISO-nya adalah jadi murid-muridnya masuk ke jenjang berikutnya, dia mendapatkan jaminan bahwa lulusan sekolah kita itu diterima di pendidikan sekolah jenjang berikutnya yang terbaik, ya. Kemudian dia juga sampai ke masyarakat nih, meningkatkan kualitas pendidikan yang secara langsung berkontribusi pada pembangunan masyarakat, ya. Jadi tuntutannya sangat-sangat besar untuk ISO, tapi tentunya di dalam untuk ISO penerapannya merupakan proses ya Bapak Ibu, disesuaikan kembali dengan kemampuan masing-masing. Next. Oke, saya akan sekilas sekali mengulas tentang isi ISO-nya. Jadi nggak banyak ya Ibu, karena lumayan standarnya cukup komprehensif dan banyak saya lihat untuk 21001 ini banyak guideline. Jadi sebenarnya banyak panduan nih untuk Bapak Ibu sekalian dalam menerapkan ISO 21001 yang diinginkan gitu ya. Next. Oke, prinsip-prinsip SMOP. Yang paling nomor 1 aja nih udah berat nih Bapak Ibu. Fokus pada peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Jadi kita pada saat menerapkan ISO 21001 kita harus memperhatikan ekspektasi dari learners kita dan we have to be beyond that expectation. Jadi bahasanya berat banget ya Bapak Ibu. Kita untuk mengenali ekspektasi si murid kita aja apa gitu. Dan ISO menuntut kita harus lebih dari ekspektasi si learnersnya dan beberapa pihak lainnya yang berkepentingan gitu ya. Kemudian kepemimpinan yang visioner. Jadi di dalam prinsip ini dituntut bahwa sekolah itu punya visi, punya misi, kemudian berstrategi. Ya, jadi dituntut banget nih sebagai leaders. Nah, kebetulan ini kan kita ngomongin leaders meeting ya, forumnya. Jadi dituntut untuk menjadi leader yang visioner gitu ya. Dan memastikan para pemimpinnya itu harus memastikan bahwa visi misinya itu dipahami sampai ke level yang paling bawah. Kenapa? Supaya tidak ada dispute Bapak Ibu. Ya, saya dengar banget, maksudnya saya sering banget dengar nih, sekolah ini pecah kongsi ya. Kemudian, yang ini udah pecah kongsi artinya dia karena udah nggak sejalan terus bikin sekolah lagi. Nah, kenapa? Ya ini karena udah berbeda visi misinya. Jadi kita harus pastikan sebagai leaders ya bahwa memang visi misi kita ini dipahami betul oleh second level kita sampai ke yang paling bawah, gitu ya. Kemudian engagement of people. Jadi ini sebenarnya bukan cuma masyarakat. Engagement of people. Kita sebagai pemilik kita harus mengengage orang-orang dari mulai internal sampai dengan eksternal. Ya eksternalnya akhirnya sampai ke masyarakat, sampai ke government juga. Jadi para pemangku kepentingannya siapa aja kita harus mapping. Kemudian untuk prinsip sebenarnya untuk semua prinsip ISO ya sifatnya adalah process based approach namanya, pendekatan proses. Jadi nggak bisa nih sekolah A dengan sekolah B, saya udah implementasi, pinjem dong terus di copy paste, nggak akan pernah jalan Bapak Ibu. Ya, ketika kita mau mengimplementasikan ISO, kita sesuaikan proses di kita apa, ya, sehingga itu menjadi benar-benar menyatu dengan si manajemen yang kita bangun itu memang menyatu dengan apa yang kita mau, gitu ya. Kemudian continuous improvement, perbaikan, ya ini udah menjadi jargonnya ISO banget. Kemudian keputusan berdasarkan bukti, jadi decision based evidence. Ya, jadi kita harus punya rekaman. Ya, rekamannya berkata seperti apa? Kita punya historical untuk kita mengambil keputusan yang selanjutnya. Manajemen hubungan, relationship management, ini menjadi penting ya Bapak Ibu. Saya kayaknya semakin bertambah umur, semakin orang-orang itu konflik karena komunikasinya nggak jalan. Ya, ada yang nonton drama, mungkin enggak nih.
Queen of Tears. Ada yang nonton nggak Bapak Ibu? Saya enggak sih, cuman infonya itu ngomonginnya komunikasi level di hubungan pernikahan ya Bapak Ibu. Nah, di sekolah pun sama, komunikasi menjadi penting, mau internal mau eksternal. Kepada parents, kita kan nggak bisa ya mungkin kalau ada yang punya indera keenam sangat-sangat beruntung gitu ya, karena bisa memahami apa yang dimaksud satu orang dengan yang lainnya tanpa mengucapkannya gitu ya. Nah, komunikasi ini menjadi penting supaya proses yang kita rencanakan berjalan dengan lancar. Social responsibility. Jadi SMOP juga menuntut ini Bapak Ibu. Jadi kita harus ada jiwa sosialnya nih sebagai pemilik atau sebagai manajemen dari suatu organisasi pendidikan. Aksesibilitas dan kesetaraan ya. Jadi di ISO 21001 ini sangat-sangat mengedepankan special needs ya. Jadi semua klausanya yang ada itu ada additional requirements yang harus dispesifikkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus Bapak Ibu ya. Kalau dulu mungkin di zaman saya sekolah, nah ini mungkin juga udah diulas beberapa kali ya Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu juga sangat-sangat memahaminya. Kalau anaknya bandel sedikit bilangnya ini anak bandel gitu ya. Padahal ternyata approach-nya harus beda. Tapi effortnya apakah ada gitu ya kepada dari para pendidik untuk menghadapi anak-anak yang special needs itu. Ya, jadi ini yang dituntut sama ISO 21001. Kemudian perilaku etis dalam pendidikan dan keamanan dan perlindungan data. Jadi data informasi perlindungan data ini sudah menjadi sangat-sangat penting di zaman serba elektronik saat ini gitu ya. Jadi di ISO ini juga mengulas terkait dengan keamanan informasi. Jadi nilai-nilai murid-muridnya dan segala macamnya itu dijaga dengan baik. Untuk berapa lama itu kita harus buat prosedurnya. Next. Ini ada sedikit, jadi prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan sebelumnya itu dituangkan dalam pemenuhan requirement-nya. Ini requirement-nya. Jadi yang pertama, yang paling penting itu adalah konteks organisasi. Jadi Bapak Ibu harus memapping ekspektasi-ekspektasi dari internal dan dari eksternal, gitu ya. Kemudian ada leadership. Yang requirement ke-6 ini terlewat, mohon maaf, itu ada planning. Jadi ada dari konteks organisasi, setelah kita mengidentifikasi isu-isu internalnya apa saja sih, eksternalnya apa saja, kemudian kita tuangkan di dalam planning. Nah, kemudian sarana pendukung juga dibahas, operational, kemudian evaluasi kerja dan tindakan perbaikan. Mungkin saya detailnya next. Oke. Di ISO apapun pasti ngomonginnya PDCA cycle Bapak Ibu. Ya, siapa yang sudah pernah dengar dan familiar dengan PDCA cycle? Harusnya udah ya. Mungkin yes, plan, do, check, action. Nah, semua ISO seperti ini Bapak Ibu. Jadi pasti pendekatannya PDCA cycle. Kenapa? Karena mereka at the end of the day menuntut continuous improvement. Jadi kenapa tadi saya bilang, tadi ada yang kalau misalnya organisasi saya kecil gimana? Ya nggak masalah. Kenapa? Karena kita sebenarnya sudah memapping. Tadi di after ini kita ngomongin resiko, risk based thinking. Ketika kita sudah memapping, apakah pada saat itu menjadi prioritas untuk kita? Apakah dari sisi resource-nya kita sudah mampu atau belum? Ya, itu kita nilai. Dampaknya seperti apa? Itu kita nilai. Ya, ketika kita tidak belum cukup, misalnya dari sisi resource dan segala macam, bukan berarti itu tidak dalam planning kita, gitu ya. Jadi ketika kita membuat sesuatu, apakah ISO anti kegagalan? Nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pasti sifatnya di sini adalah trial and error. Tapi ketika kita men-trial sesuatu, itu tercatat. Dan hasilnya seperti apa? Itu harus dicatat. Supaya apa? Kita bisa fokus
untuk perbaikannya, ya. Jadi mungkin siklusnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi input yang menjadi input dari suatu sistem manajemen organisasi pendidikan itu adalah konteks organisasi. Jadi kita ngomongin mapping tadi yang saya bilang, isu-isu internalnya apa sih, eksternalnya apa sih gitu ya. Kalau dari parents apa sih sebenarnya mereka maunya, dari guru-guru kita apa sih maunya, masyarakat sekitar seperti apa, itu kita collect. Jadi kita untuk di yang klausa sebagai input kita nih kita tampung dulu nih semuanya, gitu ya. Kemudian kita buat planning, ya. Kita buat planning, kemudian kita operate, jadi kita eksekusi, ya kita do. Habis itu kita performance evaluation, kita evaluasi apa yang kita implementasikan, apakah itu sudah efektif atau tidak. Karena apa tadi ISO 21001 itu tujuannya adalah supaya sistem yang kita bangun itu efisien dan efektif, ya. Kemudian yang terakhir itu mungkin sebelumnya sedikit lagi. Jadi di sini semuanya kalau tidak ada leadership yang kuat Bapak Ibu, ini akan sulit. Jadi leadership level Bapak Ibu sekalian ini menjadi sangat-sangat krusial dalam penerapan ISO. Bayangin Bapak Ibu punya visi misi gitu ya, tapi nggak ada yang mau jalanin, ya. Ketika kita ngobrol, biasanya parents itu kan ngobrol sama mungkin higher level. Wah, ngomongnya bagus banget, indah banget, sesuai. Pada saat penerapannya, ternyata ada gap di sana. Jadi menurut saya, challenge dari seseorang leader ya, adalah memperkecil gap tersebut. Supaya apa yang kita mau, tujuan apa yang kita bangun, strategi yang kita punya, itu terimplementasi dan dijalankan dengan baik oleh level-level di bawahnya. Karena kalau enggak percuma Bapak Ibu, cuman jargon doang, tulisannya doang, tapi implementasinya tidak ada, gitu ya. Mungkin next, oke. Ini yang tadi saya bilang, jadi semuanya untuk ISO, tadi kita ada ngomong istilah-istilah process based approach dan segala macam. Dalam melakukan planning, kita perlu melakukan risk based, apa yang kita bangun semuanya ya, manajemen sistem ini, ISO itu mengedepankan risk based thinking. Jadi risk itu tidak selalu negatif ya Bapak Ibu, tapi ada positifnya. Dan ini harus kita mitigasi, harus kita identifikasi. Kalau kita bahkan nggak tahu resikonya apa saja dari misalnya suatu aktivitas yang kita lakukan, bagaimana kita mau memitigasinya, gitu ya. Jadi ISO itu akan selalu mengedepankan risk based thinking ini, supaya kita punya pagar nih, kita bikin pagar. Do and don'ts-nya, biasanya setelah disimplify jadinya seperti itu gitu ya. Yang harus kita lakukan apa, yang nggak boleh kita lakukan apa, gitu ya. Jadi untuk ISO risk based thinking menjadi penting. Saya rasa next kayaknya udah terakhir. Oke. Ini strateginya, jadi ISO itu akan selalu mewajibkan bahwa kita sebagai penerap ya, sebagai pemilik ataupun manajemen organisasi pendidikan, yang paling penting kita punya visi misi Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ini akan dibalut semua dan akan dituangkan dalam budaya organisasi pendidikan yang kita bangun, gitu ya. Kemudian prinsip-prinsip tadi sistem manajemen tadi dituangkan ke dalam sekolah kita gitu ya, dituangkan ke dalam kebijakan, dan ujung-ujungnya adalah tujuan dari apa yang kita bangun gitu ya. Semuanya bisa termeasure. Jadi kalau ISO mereka menuntut apapun yang kita lakukan itu harus terukur Bapak Ibu. Jadi kita bisa menilai apakah ini sudah sesuai atau tidak sesuai, apakah masih perlu di refine, apakah kita harus udah bisa naik kelas gitu ya.
Mungkin kurang lebihnya itu sharing saya hari ini. Mungkin ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Masih ada berapa menit lagi saya? Ada, oke. Saya kembalikan aja deh ke MC ya Bapak Ibu. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini berguna bagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kami informasikan dari Tufnot ini akan memberikan sedikit oleh-oleh untuk setiap sekolah, bukan untuk setiap peserta ya. Aduh, mohon maaf ya. Next mungkin setiap sekolah nih. Jadi setiap peserta maksudnya, ini setiap sekolah dan untuk simbolisnya mohon izin Pak Husnan untuk bisa menerima. Mohon maaf ya Bapak, sederhana tapi mudah-mudahan bisa berguna. Tepuk tangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin dari pemaparan dari tim Tufnot, apabila ada yang ingin bertanya, monggo silakan satu. Sepertinya cukup paham semua ini ya. Oh iya. Oke, mungkin satu aja. Ya, silakan Bapak. Nama saya Rashid Soeharto dari Sekolah Alam Quran Siak. Terima kasih Ibu, presentasinya luar biasa. Dulu memang kita di lembaga pendidikan itu mengenal ISO 9001 mutu. Betul. Ya, mutu, karena waktu itu belum ada khusus spesifik untuk lembaga pendidikan. Sekarang kan 21.001. Iya. Artinya untuk lembaga pendidikan. Betul, Pak Rashid. Pertanyaan saya pertama adalah bagaimana koordinasi antara ISO ini dengan BNSP dan juga yang terkait dengan sistem akreditasi yang ada di kementerian. Karena kita pun juga ada akreditasi dari kementerian bagi sekolah-sekolah umum ya. Ini secara umum aja pertanyaannya. Betul, betul Pak. Ya. Karena kalau sekolah alam dia spesifik. Ya. Ya. Itu pertama. Yang kedua, tadi saya ada melihat tadi ada kliennya itu ada Institut Teknologi Kesehatan ya, Insyirah. Iya, ya Al-Insyirah. Pekanbaru kayaknya. Iya, Kayaknya Pak. Pekanbaru. Iya. Oke, sekarang bagaimana kalau beberapa sekolah ingin melakukan sertifikasi ISO ini? Sistemnya bagaimana? Apakah itu kolektif? Apakah itu secara institusi? Kemudian kita ini kan macam-macam, ada di Jawa, ada di luar Jawa, Kalimantan, Sumatera. Itu secara teknisnya bagaimana jika sekiranya ada keinginan baik untuk di sekolah alam sendiri maupun juga mungkin teman-teman di sekolah lain yang ingin melakukan standarisasi atau sertifikasi ISO agar supaya proses pendidikan itu bisa terukur dan diakui oleh masyarakat. Ya. Itu aja mungkin. Iya, mungkin tadi ada beberapa penanya lagi, tapi izin saya menjawab karena kapasitas memori sudah agak berkurang nih, mohon maaf Bapak Ibu. Pak Rashid, thank you atas pertanyaannya. Jadi untuk ISO ini dia sudah ada disclaimer-nya Pak di di standarnya bahwa ini merupakan standar ini bukan tambahan, tapi merupakan harmonis. Jadi bisa digunakan untuk mengharmonisasikan peraturan persyaratan yang ada di masing-masing, kalau kita di Indonesia gitu ya Pak ya. Jadi kita bisa melainkan, jadi menyamakan. Karena gini, di dalam setiap ISO itu pasti ada dalam tanda kutip pemenuhan terhadap statutory dan regulatory. Gitu ya. Jadi udah pasti Pak, di dalam menerapkan ISO sendiri akan mengembalikan kepada penerap gitu ya. Bapak Ibu punya nggak? Ada nggak regulasinya gitu ya? Negara punya nggak? Apa aja regulasi yang relevan untuk organisasi kita? Coba kita lihat dulu gitu ya. Kita sesuaikan. Jadi nanti pasti akan ada irisan Pak gitu ya.
Dengan ISO-ISO lainnya sebenarnya bukan berarti tidak bisa diintegrasikan. Jadi ini kalau on the level dari ISO-nya sendiri gitu ya. ISO di atas ISO yang keluaran 2015, levelnya itu sudah high level structure. Sekarang mereka ubah terminasinya menjadi harmonized structure. Artinya kalau kita ngomongin klausa 4, konteks of organisasi gitu ya. Mau ngomongin mutu, mau ngomongin lingkungan, mau ngomongin pendidikan gitu ya. Klausa 4 itu pasti konteks organisasi. Yang kelima itu pasti leadership. Kalau dulu enggak Bapak Ibu, di bawah 2015 penerap itu pusing gitu ya. Karena mental-mental tuh requirement-nya. Akhirnya pada saat kita mau menerapkan itu kita jadi kayak main catur ya Bapak Ibu, oh ini sesuainya sama yang ini nih, oh gitu. Kalau sekarang udah enggak. Dan untuk yang terkait dengan BNSP peraturan lokal gitu ya, itu juga dikembalikan. Jadi misalnya terkait dengan kompetensi, kita ngomongin kompetensi. Kita punya aturan sendiri nih untuk guru misalnya jenjang sekolah dasar. Yang dibutuhkan sertifikasinya apa aja gitu ya. Jadi ISO nggak akan bikin sendiri Bapak Ibu, akan dikembalikan kepada persyaratan yang ada di negaranya masing-masing. Gitu Pak Rashid, mungkin kurang lebihnya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi, mohon maaf apa Pak? Prosedur. Oke. Kalau prosedur tadi untuk implementasinya ya. Jadi sebenarnya kalau mau kolektif berarti saya harus mencari ngobrolnya ke forumnya regulator gitu ya. Tapi untuk saat ini memang belum ada inisiasi apapun nih Pak dari Dinas Pendidikannya sendiri gitu ya. Jadi memang yang klien-klien kami itu memang atas voluntarily gitu ya. Mereka menginginkan sendiri gitu. Jadi kalau untuk proses sertifikasinya sendiri dalam tanda pada saat organisasi mau maju ke proses sertifikasi, artinya dia sudah mengimplementasi, gitu ya. Artinya sudah punya prosedurnya, sudah membangun sistemnya, gitu ya. Kemudian sudah punya rekamannya seperti apa, gitu ya. Sehingga pada saat nanti kami badan sertifikasi ditunjuk, misalnya karena voluntary berarti dari pihak kalau nggak dari pemerintah ya palingan dari organisasinya itu sendiri, gitu ya. Kita akan menilai gitu kesesuaiannya terhadap standar yang sudah dibangun di masing-masing organisasinya itu Pak. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan juga mungkin prosedurnya nggak mungkin bisa sama Pak gitu ya, dan ruang lingkupnya itu dikembalikan. Contohnya gini, kayak tadi beberapa kayak yang mereka kan banyak politeknik ya misalnya Pak, mereka punya banyak jurusan gitu. Jurusan yang paling ready yang mana? Nah itu yang mereka biasanya ajukan dulu sertifikasinya. Nanti next year-nya akan ekstensi scope, penambahan ruang lingkup. Kayak klien kami mungkin yang BPK penabur, itu juga awalnya yang SMA-nya aja, SMAK-nya. Kemudian mulai tahun kemarin mereka sampai ke jenjang PAUD gitu ya. Kemudian karena mereka juga jaringannya banyak gitu, dari yang tadinya cuma 2 sekolah nambah 3 sekolah next year-nya. Jadi bertahap Pak. Jadi nggak ada keharusan langsung harus satu ini semua untuk satu prodi gitu misalnya ya. Bisa per prodi itu juga memungkinkan. Gitu Pak. Oke itu Pak Rashid, semoga menjawab. Mungkin ada pertanyaan lagi? Waktunya terbatas. Boleh satu lagi Pak? Maaf. Atau Pak mungkin nanti di belakang ya Pak. Kita masih ada di booth sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin teman-teman jika ingin lanjut untuk mengetahui tentang TUFNOT bisa langsung datang ke stand-nya, ada di pojok di belakang gitu nggih.